Halo sahabat DC, kembali lagi nih di Bincang-Bincang Bencana. Perkenalkan nama saya Doni Pratama. Di kesempatan kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan APAT Indonesia. Dan kebetulan di sini saya nggak sendiri, udah ada Ibu siapa di sini? Ibu Sinta Kaniawati. Udah ada Ibu Sinta Kaniawati. Terima kasih Bu udah datang di podcast kami. Eh, Sama-sama. Aku mau nanya nih Bu tentang apa sih APAT itu? Oke, pertanyaannya besar ya. Iya. Ini jawabannya bisa panjang. Oke, baik. Eh, saya mau cerita sedikit mengenai kenapa APAT lahir gitu ya. Jadi Ya. APAT sendiri sebenarnya sebuah kepanjangan dari Asia Pacific Alliance for Disaster Management. Jadi ini merupakan civil society organization atau lembaga kemanusiaan non-profit ya, nirlaba yang bergerak untuk kebencanaan di Asia Pasifik. Jadi negaranya yang terlibat cukup banyak, ada 6. Salah satunya Indonesia, negara lain adalah Jepang, kemudian Korea, Filipina, Sri Lanka dan Bangladesh. Jadi 6 negara ini itu sebenarnya punya kesamaan. Kesamaannya adalah karena 6-6-nya ini punya jumlah bencana yang cukup banyak sepanjang tahun. Apakah itu gempa bumi, banjir atau gunung berapi gitu ya. Jadi ini merupakan negara-negara yang punya kerentanan terhadap bencana. Nah, APAT sendiri itu digagas waktu itu tahun 2012 pada saat kita punya pertemuan tingkat tinggi setingkat minister atau menteri di Yogyakarta. Jadi ada nama pertemuan namanya AMCDRR, dan di Yogyakarta itulah APAT dilahirkan. Jadi Indonesia itu punya makna tersendiri dengan lahirnya APAT ini, dan saat ini setelah lebih dari 10 tahun APAT berada dan beroperasi di 6 negara. Itu sudah berbagai kegiatan dan keterlibatan APAT dalam mendukung upaya kemanusiaan seperti itu. Oh, berarti sudah cukup lama ya Bu ya. Betul. Berarti APAT itu sebenarnya di Indonesia dari tahun 2012 Tahun atau 2012, tapi kita secara program memang baru memulainya 2015 waktu itu. oh Ya, betul. 2015. Saya mau nanya lagi nih Bu di tentang APAT ya Bu ya. Yang saya tahu kan tadi APAT itu bekerja sama beberapa negara Betul. seperti Jepang, Korea, Korea, Filipina, Filipina, Sri Lanka dan Sri Lanka dan Bangladesh. Bangladesh. Kalau di Indonesia itu kantor setnya APAT atau kerjasama sama negara lain? Sebenarnya kantor set yang asli itu di negara mana ya Bu ya? Oke. APAT itu? Jadi kantor manajemen Nah office-nya ya. itu ada di Tokyo, Jepang. Sedangkan di 5 negara lainnya, termasuk di Jepang sendiri, itu memang kita punya local network country. Jadi ada APAT Indonesia, APAT Filipina, APAT Korea, APAT Jepang, APAT Sri Lanka dan APAT Bangladesh. Dan masing-masing di setiap negara mereka punya tim yang memang di rekrut khusus untuk bisa menjalankan misi dari APAT. Dan khususnya memang APAT ini saat ini menerima bantuan atau grant dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Jadi pemerintah Jepang merupakan the biggest donor gitu ya, yang memberikan dukungan terbesar untuk program-program kemanusiaan, dan umumnya itu menyangkut program bagaimana menyiapkan masyarakat untuk bisa lebih tangguh menghadapi bencana dan juga memberikan keterampilan seperti itu. Mungkin yang biasa kita dengar atau saya pernah baca memang Jepang itu untuk kesiapan bencana alam tuh sudah luas ya. Maksudnya Ya, masyarakatnya sudah terlatih. terlatih betul dari Betul. gempa bumi, gimana caranya menghindari gempa bumi, dari tsunami sudah ada. Mungkin dari situ Indonesia itu belajar juga ya Bu kali ya Bu ya Betul, dari betul. pengalaman orang-orang Jepang di sana ya. Betul. Jadi salah satu yang dilakukan oleh APAT lintas negara itu adalah di mana kita bisa belajar dari pengalaman negara lain Betul. sesama network APAT, itu satu.
Kemudian yang kedua, justru kita bisa saling membantu. Jadi Betul. dengan adanya aliansi ini, dikala waktu itu saya berikan contoh ya, waktu misalnya ada gempa bumi di Lombok dan di Palu. Itu tim APAT Jepang itu mengirim search and rescue dog-nya untuk menjadi tim pencari korban. Jadi mereka mengirimkan 3 canine dog itu ke Indonesia, Oke, Indonesia. dan itu diterbangkan ke Lombok dan ke Palu untuk mencari korban yang masih tertimpa runtuhan seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu misi dari APAT untuk bisa menyelamatkan nyawa lebih cepat sehingga lebih banyak nyawa yang terselamatkan seperti itu. Oke, Ibu. Ya. Cukup ini ya sahabat DC ya, kita mendengar jawaban-jawaban yang saya berikan ke Ibu Sinta. Mungkin boleh agak ini Bu, mic-nya dideketin lagi Bu. Maaf. Ya. This is okay. Right. Jadi mungkin di sini sahabat DC ada yang belum tahu juga nih kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh APAT di Indonesia. Nah, jadi kebetulan ada Ibu Sinta di sini, aku juga mau nanya nih Ibu beberapa pertanyaan lagi. Kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan APAT di Indonesia dari awal berdiri hingga saat ini? Lumayan banyak, tapi kalau misalnya boleh kelompokkan, ada 3 kelompok. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menggagas kolaborasi multi pihak untuk membangun awareness begitu ya, kesiapsiagaan terhadap bencana, baik dari private sector, karena kita ingin melibatkan lebih banyak private sector termasuk UMKM. Ya. Kemudian juga kita ingin bekerja sama membangun kemampuan untuk bisa berkolaborasi pada saat terjadi bantuan kebencanaan yang dibutuhkan, emergency response ya, itu dilakukan. Dan beberapa dialog yang berkaitan dengan komunikasi resiko bencana, karena sering sekali kita dapati kegiatan bencana terjadi, orang panik, tidak tahu dapat informasi dari mana atau tiba-tiba, siapa yang mesti didengar, betul, seperti itu. Jadi mungkin dia simpang siur juga ya Bu, betul bingung dapat sekali. informasi Jadi dari mana. ini juga hal-hal yang coba dilakukan oleh APAT untuk bisa membangun advokasi mengenai komunikasi resiko bencana. Lalu hal kedua yang kita lakukan adalah yang berkaitan dengan disaster knowledge management, di mana tidak saja kita mencoba menyikapi, memahami misalnya aspek sains dari sebuah kebencanaan, tetapi yang lebih penting itu adalah juga apa yang kita pelajari dari sebuah kejadian bencana. Betul. Seperti itu. Nah, itu yang kita coba tuangkan dalam berbagai forum. Jadi kita punya yang namanya forum Disaster Resilience Forum, di mana kita undang nih semua pakar-pakar untuk satu topik dan kita diskusikan di situ. Kemudian kita juga sebenarnya punya mitra yang cukup handal dan punya platform untuk disaster knowledge ini, yaitu disasterchannel.co. Jadi mereka ini yang membantu kita untuk menyuarakan hal-hal yang sudah kita lakukan, atau bahkan cerita-cerita atau bahkan penelitian ataupun eksplorasi yang juga dilakukan oleh mereka, dan APAT mendukung dalam konteks misalnya menyelenggarakan berbagai dialog. Jadi intinya building knowledge yang itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu kita membangun yang namanya community based resilience. Jadi membangun ketangguhan berbasis masyarakat. Jadi ini langsung on the ground. Programnya kita memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai kebencanaan di sebuah wilayah. Kita punya saat ini 4 wilayah, mulai dari Bali, NTB, di Lombok, NTT, di Labuan Bajo, dan Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. Di situ kita memberikan fokus kepada sektor pariwisata. Jadi kita membantu sektor hotel untuk bisa memberikan kemampuan kepada mereka agar mereka lebih punya kesiapan terhadap bencana. Ini kita mulai waktu itu menariknya pada saat COVID.
gitu ya, Oh, di pas saat kejadian COVID tuh Bu ya. betul. Jadi saat itu COVID itu membuat hampir kurang lebih 90-an% Betul. itu bisnis pariwisata itu tengkurap gitu Tengkurap, ya. Mereka matilah nggak bisa ibaratnya. ngapa-ngapain gitu. Tapi itu berasa sekali. Dan di Berasa. saat itu juga kita melihat justru ada kebutuhan untuk mereka bisa kita siapkan kalau nanti terjadi bencana lagi, mungkin seperti COVID, semoga enggak ya. Mungkin. Itu mereka lebih siap. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang kita bangun dalam program yang namanya Disaster Safety Certification atau program hotel aman bencana seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih kita lakukan. Yang berkaitan dengan itu juga kita bekerja sama dengan para UMKM yang terlibat dalam mata rantai pariwisata hotel-hotel yang melakukan Hotel-hotel ya. operasi kegiatan tersebut. Jadi ini benar-benar end to end. Jadi bukan hanya hotelnya saja yang kita bangun ketangguhan atau kemampuan menghadapi bencana, tetapi juga pihak-pihak lain yang mensupport keberadaan atau operasional hotel itu juga kita bangun ketangguhannya terhadap bencana. Waduh, cukup luas juga ya Bu ya. Ya. Sampai ke hotel-hotel juga gitu. Mungkin ini pesan terakhir saya nih Bu. Pertanyaan saya nih buat Ibu. Ya. Aduh, saya juga jadi deg-degan nih. Apa sih harapan besar APAT di Indonesia terhadap mitigasi di Indonesia itu Ibu? Oke, jadi kalau bencana ini is everybody business ya. Betul. Jadi ini bukan urusannya BNPB, bukan urusannya misalnya pemerintah daerah atau kepala daerah, tapi ini urusannya semua orang. Betul, semua gitu. orang. Jadi saya berharap dan APAT memang merupakan salah satu amanah yang kita ingin lakukan itu adalah kita ingin menjadi penghubung. Jadi kita hub kita nyebutnya kalau bahasa Inggrisnya, kita ingin menjadi penghubung yang bisa efektif membawa berbagai pihak gitu ya, multi pihak untuk bersama-sama bisa membangun ketangguhan kebencanaan di Indonesia. Dan ini pekerjaan yang tidak bisa hanya dalam 1 hari, Betul. 1 bulan, 1 tahun, tetapi ini pekerjaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Nah, kita tidak sendirian, kita sangat berterima kasih karena kita sudah melakukan kolaborasi kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan pemerintah daerah, sektor swasta, kemudian sama-sama organisasi non-profit lainnya gitu ya, dan termasuk media juga. Jadi ini semua pihak itu punya andil untuk bisa berkontribusi membangun Indonesia yang lebih tangguh. So, insya Allah itulah yang ingin kita wujudkan. Amin. Ya. Semoga terus ya Bu ya, Amin. berjalan sampai terus ada regenerasi barunya. Insya Allah. Iya. Ya. Oke, teman-teman sahabat DC, akhirnya kita sudah bincang-bincang bersama Ibu. Terima kasih nih udah datang di podcast saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.